Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Dewi Sartika. I'm from PDI 34 and now I'm the 4th semester. Well, there are several points that I will explain about ESP. And the first is English for specific purposes now. Ada kesepakatan yang meluas bahwa ESP memiliki peran dalam English language teaching yang memiliki karakteristik khusus tersendiri yang kemudian sekarang diajarkan oleh banyak penutur asli yang mampu memanfaatkan pengetahuan mereka tentang institusi tempat mereka bekerja dan gaya belajar serta preferensi atau minat siswa. Hal ini dikatakan oleh Dudley, Evans, and John. Selain itu, Dudley, Evans, and John juga menekankan bahwa ada satu perubahan besar, yaitu munculnya Business English yang menjadi pengajaran utama dalam ESP. Hal ini terjadi karena meningkatnya jumlah siswa internasional yang mengambil mata kuliah bisnis seperti akuntansi, perbankan, dan keuangan, dan English for Business menjadi penting dalam English academic purposes. The second is the development of ESP Journal. Sejak 1980-an telah ada sejumlah jurnal di ESP seperti Jurnal Internasional, Jurnal Asia, dan Jurnal Jepang. Nah, di dalam penelitian yang dilakukan oleh Martin Hewings, dilakukan dari 20 volume ESP Jurnal dari tahun 1980 hingga tahun 2001. Kemudian bidang-bidang yang akan dianalisis adalah asal geografis makalah jurnal dan topik yang difokuskan. Yang pertama, asal geografis dari makalah jurnal ESP. Dari gambar diagram di samping, jelas bahwa ada peningkatan yang stabil dalam presentasi makalah jurnal dari luar Amerika Serikat dan Inggris. Dalam volume 1 sampai 5, 40% berasal dari Amerika Serikat dan 25% berasal dari Inggris dan sisanya 35% dari negara-negara lain. Kemudian kita lihat dalam blok terbaru volume 16 sampai 20 itu terjadi peningkatan dari negara-negara lain, yaitu 2 kali lipatnya dari Amerika Serikat dan Inggris. Nah, hal itu terjadi karena ada 2 tren utama. Yang pertama, pertumbuhan pekerjaan ESP di seluruh dunia. Yang kedua, penerimaan ESP sebagai ilmu akademis yang diakui di lembaga-lembaga tersier di semakin banyak di negara-negara lain. Kedua adalah topik yang difokuskan. Berdasarkan diagram di samping, kita bisa lihat bahwa English for academic purposes lebih banyak dibahas. Kemudian English academic purposes yang mencakup EST lebih banyak diajarkan karena banyak mata pelajaran akademik yang dipelajari melalui media bahasa Inggris oleh penutur asli berbahasa Inggris. Third is the future of ESP. Di masa depan, berdasarkan uraian dari makalah jurnal ESP, akan ada sejumlah tren yang memiliki pengaruh berkelanjutan pada bagaimana ESP berkembang selama 1 dekade ke depan. Yang pertama, internasionalisasi.
penelitian dan praktik ISP akan terus menyebar secara geografis atau mendunia dalam semua wilayah. Yang kedua, spesialisasi, yaitu akan meningkatnya kursus ISP, di mana banyak peserta didik yang meminati ISP karena banyaknya pula kebutuhan oleh peserta didik. Yang ketiga, pertumbuhan bahasa Inggris bisnis. English for Business semakin pesat dan peneliti akan meneliti lebih lanjut tentang komunikasi berbisnis. Yang keempat, pengaruh lanjutan dari analisis genre, analisis korpus, dan linguistik fungsional sistemik. Ketiga, teori dan metodologi ini memang memiliki pengaruh khusus pada perkembangan ISP, khususnya 10 tahun terakhir, dan tampaknya akan mempunyai dampak berkelanjutan pada ISP. Kemudian, pengaruh bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Meningkatnya penggunaan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi, yaitu khususnya dalam bahasa Inggris bisnis, karena bisnis English tumbuh dengan cepat dan menjadi tren di masa depan. Fourth is ISP in Indonesia, karena dalam perdagangan dan industri mengharuskan orang untuk memiliki bahasa yang memadai, baik lisan maupun tulisan, maka permintaan pengajaran bahasa Inggris pun semakin meningkat, baik di sektor swasta maupun di lembaga-lembaga formal. Walaupun meningkatnya permintaan pengajaran bahasa Inggris ini, tetapi hasil dari pengajaran bahasa Inggris di tingkat menengah tidak begitu menggembirakan, atau dengan kata lain tidak begitu bagus. Hal ini terbukti pada tingkat universitas. Banyak keluhan dari dosen bahwa keterampilan peserta didik dalam bahasa Inggris seperti menulis laporan, membaca buku-buku ilmiah, dan conversation dinilai masih sangat rendah. Well, that's enough from me. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.